Penjabaran bab 3, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Pendahuluan. Arti baptisan: baptis percik atau selang. Rangkuman. Penutup. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1-6. Pertanyaannya, kapan kamu dibaptis? Siapa yang membaptismu? Apa kata orang tuamu tentang arti baptisan? Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Dalam kitab Roma 6 ayat 1-6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Bagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian tetapi sebagai lambang pertobatan untuk menerima pengampunan dosa. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus.
Dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Tidak. Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan. Jadi tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Baptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus selalu berdoa dan baca Alkitab, menjalani hidup sebagai anak-anak terang dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, Markus 10 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Yesus berkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa. Baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, mengabarkan Injil Kerajaan Allah, dan baptis orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, ini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu percaya kepada Kristus dan bertobat. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdosa,
tetapi untuk menetapkan diri Yesus sebagai Mesias. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas kepalanya, dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Tugas: bacalah dengan baik 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 dan pahami isinya. Kitab ini bercerita mengenai Naaman yang sembuh dari penyakitnya karena diminta Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Baca pula Injil Markus 1 ayat 4-8 yang bercerita tentang baptisan Yohanes Pembaptis. Baptis percik atau selam. Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan mana yang lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Rangkuman atau penutup. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptis kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa anak-anak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.